Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Mahkota ini tuh menyempurnakan fisik atau menyempurnakan moral kalian? Lebih jahat mana? Lebih kejam mana? Juri atau komentar netizen? Apa betul sih di backstage itu persaingan antar tim, apalagi kalau sudah masuk internasional, itu sangat berat. Bahkan kadang-kadang baju unggulan tuh harus disembunyikan karena takut terjadi sesuatu pada baju tersebut. Yang menjadikan arti dari mahkota itu adalah kita yang menggunakan itu. The skill unlock itu justru membuat kita menjadi seseorang yang baru, dan bukan seseorang yang baru sih, sebenarnya seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika kita dimahkotain, itu ada sedikit kayak, bukan beban ya, tapi kayak motivasi. Jangan sampai dimahkotain terus nothing change gitu. Good evening Indonesia. Selamat datang di panggung Q&A, di mana kecantikan, kecerdasan, dan purpose bertemu. Dan malam hari ini kita akan kedatangan 4 sosok perempuan luar biasa yang bukan hanya membawa mahkota, tapi juga membawa cerita, perjuangan, dan pengaruh yang sangat menginspirasi. So that, ladies and gentlemen, please welcome Miss Indonesia 2024 and Top 40, Miss World 2025, Monica Keisha Sembiring. Selanjutnya, Putri Indonesia 2024 dan Miss Supernational 2024, Harashta Haifa Zahra. And of course, the one and only Miss International 2017, Kevin Liliana. And now, last but not least, Miss Q&A 2025, Yohana Margareta. Oh, Gitu nggak sih? gitu banget. Tepuk tangan untuk Mr. Q&A Robby Purba. Thank you, Kak Yohana. Tepuk tangan untuk Queen kita pada malam hari ini, teman-teman. Dan tak lupa saya juga akan kenalkan teman-teman, ada panelis kita yang luar biasa. Ada Kang Ronald, tepuk tangan. Miss Understanding juga. Ada terus misterius ya. Ada Kak Olga Lydia. Miss Communication. Ada Kak Robby Purba, dan ternyata tanpa disangka-sangka, bukan suatu kebetulan, Pak dosennya teman-teman mahasiswa yang ada di sini loh. Terima kasih ya kakak-kakak, dan tepuk tangan sekali lagi untuk Queen kita. Silahkan duduk teman-teman. Terima kasih untuk Monica, Harashta, dan juga Kevin. Thank you so much. Dan langsung saja, kita ini ingin mengobarkan semangat kecantikan dari dalam dan luar melalui kalian. Satu kata yang menggambarkan diri Kevin apa? Kalau boleh digambarkan. Satu kata yang menggambarkan sosok Kevin. Oke, Madis kali ya. Kalau Harashta? Kalau aku, maybe confident. Confident. Kalau Monica? Warna-warni. Warna-warni. Maknanya apa? Kenapa warna-warni? Karena menurut saya sih diri saya itu bukan cuma satu sosok aja. Saya itu punya banyak sekali warna, banyak sekali personality
in a good way dan juga punya banyak karakteristik, menyesuaikan dengan tempatnya. Jadi warna-warni. Warna-warni. Kalau Harasta, Kalau aku tuh dimanapun aku berdiri, aku tuh selalu bisa percaya diri dan aku merasa aku bisa kayak dimana aku berpijak di situ kayak peribahasa, kayak dimana bumi dipijak itu langit dijunjung, kayak dimanapun aku berada, aku tuh selalu bisa memancarkan kayak confidential aku dan bisa meraih semua orang kayak you need to be yourself and you need to be confident also gitu. Aku tuh senang banget kayak mengencourage teman-temanku juga untuk kayak ya udah nggak apa-apa, percaya diri aja, nggak ada orang yang tahu. Misal kita lagi di atas panggung terus kayak aduh tadi salah, nggak apa-apa, yang tahu cuman pelatih sama kamu doang. Jadi kayak percaya diri aja. kalau Kevin, Mades tuh buat aku karena aku pikir setelah beberapa tahun ke belakang gitu ya, sering dengar anestesi dari teman-teman, mereka tuh selalu merasa walaupun di nasional, di internasional, si aura teteh-teteh Sundanya tuh masih berasa katanya gitu ya. Jadi halus, lembut gitunya tuh masih berasa banget. Jadi mungkin itu ya yang bisa menggambarkan karakterku sampai saat ini. nah kalian kan ada di panggung dunia kecantikan yang banyak orang tuh menilai bahwa standar kecantikannya tuh nggak realistis begitu. Setuju nggak sih dengan hal itu? Setuju sih sebenarnya. Kenapa Kevin setuju? Soalnya aku pernah merasakan di panel juri juga 2 tahun di Putri Indonesia, di Miss Internasional. Memang untuk mikirin cantik itu kan nggak kayak nggak kayak kuis matematika ya, nggak bisa salah benar gitu loh. Jadi ketika ada satu wanita yang menonjol, bukan karena dia paling cantik, bukan karena dia paling pintar, tapi semua juri tuh tiba-tiba suka aja sama dia. Jadi beda gitu rasanya tuh ketika lihat in person. Semua juri, mau itu 7 orang, 9 orang, 11 orang, sampai ke 13 orang, kalau udah ngerasa dia pemenangnya, dia kayak paling cantik sendiri, walaupun kita nggak bisa pakai kata-kata ya gitu, alasan cantiknya tuh apa gitu. Jadi walaupun mungkin fisiknya secantik apapun, tapi kalau mungkin tidak ring the bell dari hati jurinya, Betul. itu juga nggak dapet ya. Mungkin sebenarnya karena sometimes tuh there is a vibes atau aura yang kayak bisa kita pancarkan ketika kayak, wih aura dia beda nih. Karena kemarin tuh aku juga jadi salah satu juri, walaupun nggak selama Kevin. Jadi juri di Miss Supranational, terus kayak I kinda see perempuan-perempuan yang vibes-nya tuh keluar gitu, auranya tuh keluar, dan semua orang tuh kayak, itu kan maksudnya ada 80 lebih negara, which is we don't know exactly mereka kayak gimana sehari-hari dan lain sebagainya. Tapi ketika di atas panggung, orang-orang tertentu tuh terlihat gitu auranya yang memancar, bukan karena penampilannya, karena semuanya cantik, which is setiap negara pasti memberikan perwakilan yang terbaiknya gitu. Jadi bukan hanya karena look-nya, tapi mungkin aura dari dalam mereka yang membuat para dewan juri kayak, oh maybe she's the one. Kalau Monica sendiri dengan menyambung apa yang disampaikan Kevin dan juga Harasta tadi, dengan standar yang ditentukan oleh dunia dan sekelompok orang itu, merasa sudah mewakili perempuan secara keseluruhan nggak sih? Kalau untuk standar kecantikan ya, itu bisa dibilang standar kecantikan beauty pageant itu nyaris menuju sempurna ya. Dan kita manusia nggak ada yang sempurna. Dan aku juga sering struggle sih untuk mempunyai mindset that it's okay kalau aku tidak bisa sempurna secara standar kecantikan. Cuman ya balik lagi seperti yang udah disebutin tadi ya, emang kalau kecantikan itu dari dalam itu ntar ada vibes-nya, ada auranya. Kak Yohana, sebelumnya saya pengen apresiasi dulu acaramu dan tim Q&A ini. Kalau misalkan hari ini proses syuting ini dikabarkan kepada pageant lovers, misalkan H-2, kebayang di depan studio udah ribuan atau mungkin ratusan orang. So, aku pengen apresiasi acara ini karena menggabungkan beberapa acara atau mungkin pageant besar di Indonesia, dan ini kayaknya jarang-jarang ya bertemu langsung ya? Ya nggak sih? Jarang, benar. Ya, I think so ya. Dan ini kayaknya adalah sebuah Iya. momen yang sangat langka. Thank you Kak Robi, Iya, tepuk tangan buat luar Kak biasa. Robi. Keren. Menurut wanita Indonesia hebat-hebat ini yang di depan kami, apakah selama ini ajang pageant internasional penilaiannya cukup transparent, dan apakah penilaiannya bebas dari konflik kepentingan pribadi? Disclaimer dulu ya, sebenarnya tahunku kan udah 2017, jadi aku merasa cukup banyak perubahan, terutama di pageant internasional, yang berpengaruh ke pageant nasional juga sebetulnya. Nah, karena aku sendiri tadi pernah merasakan di kursi juri seperti apa, jadi memang
tidak pernah merasakan sih sebetulnya ada kecurangan-kecurangan tertentu ya. Tapi aku paham bahwa memang kadang ada beberapa dukungan-dukungan yang tidak directly to the ya kelicikan ya, kecurangan gitu enggak sih sebetulnya. Kayak contohnya di tahunku Miss International saat aku kompetisi, di tahun itu ada Ibu Dewi Soekarno jadi juri. Jadi secara nggak langsung sepertinya dia bisa menginfluence juri lain untuk lebih notice sama Indonesia. Menurutku sih seperti itu ya. Jadi bukan kecurangan-kecurangan yang ke arah negatif, tapi lebih kayak ke bagaimana juri itu bisa bertukar pikiran satu sama lain sih. Karena aku pernah merasakan jadi, oh ya emang kayaknya nggak ada deh kecurangan-kecurangan tuh. Karena bener tadi ya ketika kita udah lihat finalis semua dijejerin, oh ya juri itu udah tahu aja kayak, oh she's the one, she's the winner gitu. Udah tampak jelas sebenarnya. Tapi coba seperti apa? Sebenarnya aku nggak punya banyak pengalaman di penjurian kayak Teh Kevin, tapi sebagai yang baru menang ya hitungannya di tahun lalu, sebenarnya aku terima kasih. Maksudnya fresh from the oven gitu. Jadi di tahun lalu aku sempat merasakan a lot of bash dari netizen terutama karena apa ya, mungkin waktu itu tuh dewan jurinya benar ada salah satu dari Jawa Barat, which is Pak Ridwan Kamil. Dan pada saat Putri Indonesia, ini di nasional dulu ya, waktu di nasional tuh tahun sebelumku yang menang juga Jawa Barat. And there is no apa ya, nggak ada sejarahnya di national pageant ini akan ada namanya back to back dari provinsi yang sama. Dan ketika Jawa Barat menang lagi di tahunku, waktu itu aku menang lagi, everyone thinks, oh maybe it's because ada Bapak Ridwan Kamil, ada si ini, ada itu di Dewan Juri. So they think itu merupakan kecurangan. Padahal the truth is, I don't really know gitu, kayak aku pun gak mengenal secara pribadi dengan Bapak Ridwan Kamil pada saat itu. Dan aku juga nggak mengenal seluruh dewan juri in personal. So, ya menurut aku mungkin sebagai orang yang ada di atas panggung pada saat itu, ya aku cuman melakukan dari A sampai Z sepenuh hati. Terus kayak aku sudah banyak melakukan kayak belajar dan karantina dari sebelumnya. Jadi cuman doing my best in that day aja. So I don't know about the transparency or no, tapi aku nggak pernah merasakan hal tersebut. Even ketika aku jadi juri di ajang internasional, cause I'm the winner, jadi aku juga jadi dewan juri, aku nggak ada sama sekali kayak dengar obrolan dari dewan-dewan juri lainnya kayak, kayaknya kita harus menangin ini deh, kayak soalnya dia keluarga siapa atau apa, ABCD, impersonally gitu. Jadi mereka lebih ke kayak, wow, her vibes, her aura in the stage, she's on point from head to toe, and then bagaimana cara dia menjawab Q&A itu benar-benar on point juga, lugas, jelas. Jadi kayak kita emang udah punya insting masing-masing gitu, kayak oh maybe she's the one gitu sih, lebih ke transparansi, lebih ke situ sih, nggak pernah merasakan juga gitu. Kak Monica? Kalau saya kebetulan tidak menang yang di internasional ya, kayak kata Tata sama Kak Kevin, jadi nggak ada, mungkin nggak bisa terlalu memberikan input kalau misalnya di ajang internasional aku tuh seperti apa. But what I can say kalau Miss Indonesia di national competition aku itu we're very transparent. Jadi untuk penjurian itu ada poin-poinnya, jadi setiap fast track itu ada nilainya dan winner itu ditentukan berdasarkan poin-poin tersebut. So pretty transparent. Oke, nah sekarang kita karena tadi ada istilah Jawa Barat, kita langsung ke Kang Ronald aja nih. Harasa dari Miss Supranational. Iya. Ya, kalau Teh Kevin dari mana? Miss International. Miss International. Kalau Miss World. Miss World. Wah, kan banyak tuh ya. Saya jadi penasaran begini. Begitu banyak lomba Miss gitu kan. Artinya kan ada nilai sesuatu yang besar di sana. Ya. Pertanyaannya adalah sebetulnya siapa yang paling diuntungkan dengan adanya lomba Miss-Missan ini, Miss Beauty Pageant ini? Pesertanya kah? Penyelenggaranya kah? Sponsor kah? Atau industri hiburannya? Bisa dibilang simbiosis mutualisme antara pemenang dan penyelenggara. Karena kalau pemenangnya itu berasal dari negara yang bukan favorit di bidang pageant, biasanya organisasinya juga agak
bisa dibilang mohon maaf anyep ya gitu. Iya redup. Tapi kalau misalnya yang menangnya itu dari negara-negara favorit pageant, biasanya organisasinya itu naik banget sih. Kayak waktu di Indonesia, pemenang pertama dari Indonesia di ajang internasional, itu ajangnya langsung naik banget, hits banget di Indonesia. Gitu. Jadi pesertanya dapat keuntungan, penyelenggaranya juga dapat. Pemenangnya sih. Pemenang itu artinya dalam artian personalnya atau personalnya. Ya, karena dia dapat platform yang bisa membesarkan nama dia. 1 tahun tuh ibaratnya dikasih kegiatan yang bisa buat portofolio dia lah ibaratnya ya. Itu baik untuk dia menaikkan value dia segala macam. Nah, cuma sayangnya kalau tadi datang pemenangnya bukan dari negara yang favorit di dunia pageant, kayak kalau sepak bola kan ada negara-negara yang menonjol tuh, pageant juga ada negara-negara yang menonjol. Kalau muncul dari negara yang tidak menonjol, biasanya supportnya tuh nggak maksimal dari masyarakatnya. Indonesia termasuk yang menonjol atau tidak? Menonjol. Yang menonjol. Anda akan memilih menjadi menteri apa dan mengapa? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Robi. 60 detik dari sekarang. Yang saya janjikan adalah Didukung oleh Lagi tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta, menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Kami berkomitmen mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen. didukung oleh Selamat datang di panggung Q&A dan kita akan masuk ke babak top 3 di mana para Queen pada malam hari ini akan menjawab pertanyaan dan kita akan tentukan siapakah yang layak menjadi pemenangnya. Dan saya serahkan sesi kali ini kepada Robi Purba, silakan. Mohon izin Miss Yohana. Oke. Alright. Jadi ini adalah pertanyaan dari tim, bukan titipan dari saya pribadi. Yang pertama yang akan ditanyakan kepada Miss Indonesia 2024 and our top 40 Miss World 2025, Miss Monica Kezia. Tepuk tangan dulu dong. Monica silakan maju. Miss Monica, you've got 60 seconds 60 seconds, okay. to answer the question. Okay. The question is, jika Anda diberikan pilihan, Anda akan memilih menjadi menteri apa dan mengapa? 60 seconds starts from now. Baik, izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. If I had the opportunity to pick to be just one minister, I would like to be the Minister of Education. As a child, I was so fortunate to grow up in a family who believes in the importance of education. My dad is a doctor and my mom is an engineer. And me right now, I'm an engineer, I'm a banker, Miss Indonesia and also a host. And I got to this point because of education. I got to this very platform, I get to utilize it also because of education. But I know that not everyone is as fortunate as I am. A lot of kids out there, they don't get to have the chance of proper education and it really breaks my heart. So I believe when I become the Minister of Education, I can empower, challenge, and also inspire them to learn and to get the better education that they deserve. Thank you. Silakan duduk kembali. Please have a seat. Wow, 60 detik baru berakhir ya. Oh anyway, kita punya 2 juri di sini, juri internasional ya. Kak Yohana sudah hadir di sini akan menilai jawaban dari our top 3. And next, I'd like to welcome Putri Indonesia 2024 and our Miss Supranational 2024, Harashta Haifa Zahara, please. Go. The same as Monica, you've got 60 seconds to answer the question. Jika Anda menjadi Presiden Republik Indonesia, apa yang akan Anda ubah? 60 seconds from now. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Robi. Jika saya menjadi Presiden Republik Indonesia, saya tidak akan mengubah apapun, tapi saya akan menambahkan. Karena saya berasal dari
teknik lingkungan, saya membawa advokasi bernama Mother of Nature, dan advokasi ini berfokus terhadap pengelolaan makanan. Dan advokasi ini menyuarakan terkait pengelolaan makanan dan tidak pemborosan makanan, karena di tempat lain itu terdapat orang-orang yang masih membutuhkan makanan, tetapi di tempat lain juga banyak orang, misalnya di Jawa Barat sendiri masih banyak sekali teman-teman saya dan saya sendiri pun terkadang masih membuang-buang makanan. So saya akan menambahkan regulasi ini untuk tidak melakukan pemborosan makanan. Terima kasih. Thank you, Mr. Rashta. Okay, and now please welcome Miss International 2017, Kevin Liliana. Oke. Ini harus dipanasin dulu nih, 8 tahun soalnya. Okay, Miss Kevin, you've got 60 seconds. Jika Anda menjadi wakil rakyat, Oke. apa yang akan Anda janjikan kepada konstituen Anda? Oke. 60 detik dari sekarang. Yang saya janjikan adalah sebuah platform yang bisa dengan mudah digapai oleh masyarakat secara luas untuk menyampaikan suaranya. Karena negara kita adalah negara demokrasi dan saya rasa sejauh ini masyarakat masih memiliki keterbatasan untuk menyuarakan apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka butuhkan di daerahnya masing-masing, terutama di beberapa pelosok. Dan tentunya platform ini bisa saya gunakan juga untuk sebagai media penyambung lidah antara masyarakat, pemerintah daerah, masyarakat, atau langsung ke Presiden Republik Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tunggu, kita harus nilai dulu tadi. Nilai dulu. Oke, Kak Olga, silahkan dari ketiganya dinilai. Jawabannya sih hebat ya, mengingat baru pertama kali dengar, kemudian langsung bisa menjawab dengan cepat gitu ya, dan jawabannya bagus-bagus. Cuma mungkin Keisha ya. Keisha. Oke. Vote for Keisha. Kalau Kang Ronald? Saya suka juga dengan jawaban dari Keisha soal pendidikan. Karena bagi saya bagi saya ada dua ya sebetulnya basic sebuah negara tuh pendidikan sama kesehatan. Karena mau ngapa-ngapain tuh orang harus sehat dulu, harus pintar dulu. Yeah. So basic kamu ke pendidikan, I salute you. Oke, Keisha lagi. Kalau Robi? Saya suka ketiga jawaban mereka masing-masing. Bagus. Tapi permasalahannya kalau saya jawab Keisha, kebetulan Keisha adalah student saya juga di public speaking kelas saya. Ya kayaknya. Cuman saya mendapatkan point of view baru dari dua yang lainnya. Dan saya bangga, pertama begini teman-teman yang saya banggakan, senior-senior tercinta. Pertanyaan ini sama sekali gak kita bocorin. Pada saat home break pun gak kita bocorin. Jadi teman-teman yang di rumah nonton, menyaksikan, pageant lovers, saya pribadi nggak ngasih tahu mereka pertanyaannya. So whether it is best or not the best, mereka menjawab dengan hati mereka, itu yang terpenting sih Kak. Oh. Jadi pemenangnya adalah Keisha. Sebagai Queen Q&A 2026. Aku juga penasaran nih, mungkin ke Harasa dulu. Apa sebenarnya momen yang paling berkesan selama perjalanan di Miss Supranasional? Sebenarnya semua berkesan sih. Terus kayak itu pertama kalinya aku menginjakan kaki di luar negeri. Jadi kayak menurut aku semua kejadian di sana tuh berkesan banget. Dan karena aku bertemu teman-teman yang maksudnya dari negara yang berbeda, budaya yang berbeda, kan mereka juga pasti menyebarluaskan budaya-budayanya mereka ya. Jadi itu sih sebenarnya one of the best experience yang bisa aku dapetin. Karena kapan lagi aku bisa ketemu perempuan-perempuan cantik, hebat gitu, berkarisma dari setiap negara di satu tempat yang sama dan kita bisa bertukar pikiran gitu. Tepuk tangan dong buat Harasa. Satu lagi. Kalau Monica, Kak Yohana, aku penasaran dari tadi pengen nanya banget. Apa betul sih di backstage itu persaingan antar tim, apalagi kalau sudah masuk internasional, itu sangat berat. Bahkan kadang-kadang baju unggulan tuh harus disembunyikan karena takut terjadi sesuatu pada baju tersebut. Sabotase gitu. Ya, betul. Apakah betul? Kevin? Di tahunku nggak ada. Putri Indonesia Nggak ada, ya? aman, Miss Internasional sebetulnya nggak terjadi sama aku. Jadi temanku dari negara Afrika, dia bajunya robek. Tapi dia konfirmasi harusnya itu kesalahan dia sendiri. Akhirnya aku pinjemin spare dressku. Tapi memang karena
sebelum-sebelumnya udah ada ya gosip-gosip kayak gitu ya. Jadi organisasi selalu mengingatkan sebisa mungkin baju gaun kamu simpan di koper, nggak dibuka-buka, kuncinya kamu bawa di dompet gitu kurang lebih. Oh, oke, harus dijaga. Gimana di Iya Miss benar, kalau Supranational? gosip itu emang ada sih. Jadi ya karena kita satu organisasi sama Teh Kevin, waktu mau malam final tuh pasti diingetin. Kunci rapat-rapat kopernya, jangan sampai ada orang yang lihat dan jangan sampai ada orang yang ambil. Sebegitunya ya? Sebegitunya. Cuman di aku sendiri tuh nggak pernah gitu merasakan ada yang namanya sabotase lah, atau yang nyuri gaun, gunting gaun, atau apapun, nggak pernah. Saat tampil di Miss World 2025, ada pengalaman-pengalaman seperti itu nggak yang dilihat? Walaupun mungkin tidak mengalami, tapi apa yang tidak terlupakan dari ajang itu? Kalau sabotase tadi itu nggak ada sih di Miss World, tapi yang paling tidak terlupakan, rasanya tuh Miss World ajangnya itu sangat keren karena menurut aku sendiri itu kebanyakan anak-anak IPA ya kalau bisa dibilang. Jadi background di sana itu backgroundnya di sana itu sangat luas. Mulai dari engineer, dokter, pilot, terus ada businesswoman, dan juga ada banyak sekali profesi-profesi yang menurut saya itu langka ditemui di Indonesia. Ada yang engineering tapi aerospace engineering. Jadi rasanya itu bisa belajar banyak sekali dari mereka. Dan ketika udah selesai ajangnya itu kami juga masih ada sering ketemuan. Dan ini aja baru kemarin saya baru balik dari Namibia karena di situ ada perkumpulan National Ambassador untuk summit. Nah di situ kita itu benar-benar menjadi perwakilan Indonesia, membahas tentang isu-isu dari tiap negara dan kita mencari apa sih bisa kita lakukan untuk nge-solve isu-isu tersebut. Dan menurut aku itu sangat amat tidak bisa terlupakan karena di situ aku tuh mewakili Indonesia dan aku itu bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol sama orang-orang seperti menteri luar negeri, para diplomat, dan wah untuk aku itu sangat keren karena balik lagi kami para pageant queen ini masih sangat muda dan untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang sangat berat dengan orang-orang sangat penting itu out of my mind sih. Wah, keren ya. Nah, terkait dengan pengalaman masih seputar pengalaman internasional sebagai senior yang ada di sini, Kevin lagi-lagi. Miss Internasional dikenal sebagai salah satu kontes dengan kultur dan nilai yang sangat kuat. Apa sih sebenarnya perbedaan yang paling mendasar dan yang terasa dari sisi kultur, standar, dan tuntutan kompetisi dibandingkan mungkin kompetisi yang lain? Tuntutan kompetisi dulu ya. Memang beda banget ketika di nasional dan di internasional. Di Putri Indonesia justru kompetisinya lebih berasa karena banyak kayak motion challenge, kemudian penjurian gitu ya. Pokoknya banyak sesi-sesi yang beneran merasa ini kompetisi. Tapi kalau di Miss Internasional karena tadi mereka menekankan budaya, kita tuh dari setiap negara tuh sampai dikasih kartu nama dan pin bahwa kita adalah perwakilan Japan Culture Brand Ambassador. Jadi ketika pulang ke negara masing-masing tuh kadang masih ada relasi sama KB ke embassy-nya Jepang lah di sini. Kemudian di sana juga kegiatan-kegiatannya fokus untuk menekankan kayak memperkenalkan budaya Jepang. Kalau karantina kan biasanya ada latihan dance buat malam final gitu ya. Ada latihan-latihan untuk preliminary. Kalau di Miss International tuh nggak ada. Pure kita beneran diajak jalan-jalan. Kayak bikin ikebana gitu, terus pakai kimono, pokoknya diperkenalkan budaya Jepang dan mereka meminta kita untuk memperkenalkan budaya Jepang ke negara kita melalui media sosial. Gitu yang berasa tuh sih. Keren ya? Seru ya? Berapa besar sih uang yang harus disiapkan? Sepinter-pinternya kita nge-guide sponsor sih. Hebat nih gurunya nih. Oke, deg-degan sih ngobrol depan Bang Robil. Wow. Karena di dalam hati suara diafragma. Oh, dilatihnya gitu ya? Didukung oleh kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Didukung oleh Baik,
Baik, terima kasih. Masih di ajang Miss Q&A 2025. Silakan Kang Ronald. Kayaknya Kak Olga dulu deh. Sok Kak Olga dulu deh. Sok kamu pasti lebih banyak pengen nanya. Iya, pengen nanya. Ini pada saat kalian memutuskan masuk dalam ajang yang besar, katakan Nasional Putri Indonesia gitu ya. Apa sih modal yang paling besar kalian keluarkan itu? Apakah sekolahnya? Karena saya tahu ada salah satu putri Indonesia yang bikin sekolah khusus untuk persiapan menjadi putri Indonesia. Atau stylist, atau apa? Atau uangnya? Ya, uangnya. Modal uang besar. Kira-kira berapa besar sih uang yang harus disiapkan? Siapa tahu ada di luar sana yang ingin menjadi peserta pageant juga. Menurutku makin sini para kontestan tuh makin aware, makin jor-joran sama apa yang mereka persiapkan. Jadi aku melihat sih mereka justru makin sini makin royal. Kalau tahunku kompetisi belum seroyal sekarang. Ibaratnya tahunku kompetisi tuh kayak pakai pakaian yang beli-beli aja deh di mall gitu segala macam. Masih basic-basic. Sekarang tuh kompetisi nasional aja udah ada yang ngegandeng stylist gitu. Jadi justru yang tahun makin sini makin aware lah gitu. Kemudian dari persiapan karena banyak beauty camp tadi ya, sekolah-sekolah training kayak gitu, itu juga di tahunku belum banyak, dan aku memang nggak ikut training kayak gitu sih, tapi spesifik ikut public speaking, terus paling pelatihan sama beberapa teman yang bisa ngebantu untuk ngelatih Q&A. Apapun yang disebut Q&A kata tangan. Oke, Kevin, kalau Harasta? Kalau keluar modal finansial pasti ya. Maksudnya kita kan sehari-hari karantina juga kita pakai baju udah pasti harus bagus. Kalau di angkatan aku dan aku sendiri ya terutama, sepinter-pinternya kita nge-guide sponsor sih. Aku tuh lebih banyak minta sponsor kayak collab, kayak would you mind kalau misalnya kalau misalnya besok aku ada kegiatan A, aku pinjem baju kakak, terus nanti kita collab. So it's like symbiosis mutualisme win-win solution. Itu dari sejak karantina? Dari sejak karantina, dan beruntungnya aku adalah aku tuh berasal dari Mojang Jajaka Kota Bandung juga, dan di Moka Kota Bandung aku tuh kayak dibantu dan diterpa juga untuk latihan-latihan segala macam. Jadi kalau yang lain ikut beauty camp, aku sebenarnya beauty campnya sama Mojang Jajaka, dan salah satu yang bantu aku tuh Teh Kevin. Teh Kevin tuh senior aku juga di Mojang Jajaka. Waktu itu aku belajar tentang public speaking, Q&A sama Teh Kevin waktu di ajang nasional. Jadi aku nggak merasakan mengeluarkan banyak sekali finansial, maksudnya yang keluar banyak duit gitu. Oke, Monica? Kalau untuk nasional di Miss Indonesia, kebetulan ajang Miss Indonesia itu sudah menyediakan semuanya. Mulai dari dress sampai sepatu juga dikasih. Jadi kita sebagai finalis Miss Indonesia tinggal bawa badan dan mungkin tank top, legging yang basic-basic lah gitu. Jadi bisa dibilang untuk persiapan Miss Indonesia itu sangat minim pengeluaran. Nah, kalau untuk Miss World, sama seperti Teh Kevin dan juga Tata, kita itu banyak sekali berkolaborasi dengan para desainer, stylist, dan lain-lainnya. Jadi itu diurus sama Miss Indonesia, yayasan itu udah yayasan. All hands on deck banget kalau masalah kelas juga. Kalau dari Miss Indonesia itu udah disponsorin salah satu guru saya sebelah sana, dan juga untuk classes sama untuk baju-baju itu semua. Jadi udah dipersiapkan. Jadi dari kitanya sendiri, at least for me ya, yang mungkin lumayan berat itu adalah modal nekatnya sih. Kak Ronald, ayo dong nanya. Silakan, Kang. Ketika di hari itu nama kalian disebut, konfeti turun, mahkota dipasang di kepala kalian. Tahta kalian dapatkan, mahkota dipasang gitu kan ya. Ketika mahkota itu ada di kepala kalian, apakah ada perubahan cara kalian memandang diri sendiri, memandang dunia, atau sama aja? Kalau bisa sama aja, apalah artinya mahkota itu? Mungkin ini ngobrolnya dari experience ketika menang nasional ya. Iya. Nah, ketika menang nasional itu, kalau jujur banget nih, ada perasaan krisis identitas sedikit. Karena dalam satu malam kita itu diberikan responsibility yang sangat besar, tapi itu langsung mendadak tuh, bukan perlahan. Langsung blek, Miss Indonesia, jalankan tugas. Pasti ada rasa kaget, ada rasa waduh, harus bertingkah seperti apa, bersikap seperti apa. Tapi kalau misalnya udah balik lagi menyendiri, itu tetap memandang diri sebagai Monica Kezia, cewek yang dulu aku kenal seperti ini. Tapi ya seperti yang Bang Robi udah bilang tadi, harus ada alter ego ketika sudah di atas panggung. Tapi simply that, menurut aku sih nothing change much. Dan kalau tadi pertanyaannya adalah
kalau begitu makna apa yang diberikan mahkota itu kepada kita? Nah, menurut aku sendiri justru kita yang memberikan makna kepada mahkota tersebut. Karena at the end of the day mahkota hanyalah mahkota. Yang menjadikan arti dari mahkota itu adalah kita yang menggunakan itu. Kalau di Miss Indonesia itu kita harus menggunakan mahkota kita itu bukan untuk mempercantik diri, tapi untuk we need to make sure that our presence itu membawa dampak yang luar biasa kepada orang-orang sekitar kita. Balik lagi, bukan mahkota yang memberikan dampak ke Monica, tapi Monica yang memberikan dampak kepada mahkotanya. Love it. Wow. Ini muridnya Robby Purba ya? Hebat nih gurunya nih. Oke, deg-degan sih ngobrol tentang Bang Robby. Wow. Karena di dalam hati suara diafragma. Oh, dilatihnya gitu ya. Oke, sebelum kita jeda, satu pertanyaan dari Bang Robby tapi dijawab seusai jeda. Oke. Apa, Bang Robby? Jadi kita tuh mengenal sebuah konsep cantik itu sebenarnya dari masa atau dari zaman Romawi ya, lalu disempurnakan dalam masa atau zaman Yunani kuno. Di Yunani kuno ada namanya konsep kalagatia. Jadi bahwa cantik itu tidak hanya moral, tidak hanya fisik tetapi juga moral. Pertanyaan dari aku, mahkota yang adik-adikku tercinta ini dapatkan, jika bisa memilih, mahkota ini tuh menyempurnakan fisik atau menyempurnakan moral kalian? Tepuk tangan. Kita tunggu jawabannya seusai jeda. Tetaplah di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ada semacam mungkin post power syndrome nggak? Wah, aku dibulinya. Dibully kenapa? Jangan sampai dimahkotain terus nothing change gitu. Didukung oleh Kembali di Q&A, kita akan langsung menjawab pertanyaan Kak Robby Purba tadi. Artinya mahkota ini mau menyempurnakan fisik atau menyempurnakan Moral. Para pemenang. Mungkin dari Harasta dulu. Menurut aku sih justru dua-duanya. Berdasarkan pengalaman selama 1 tahun kemarin, banyak ketemu orang-orang baru, banyak belajar hal baru. Ya, the skill unlock itu justru membuat kita menjadi seseorang yang baru, dan bukan seseorang yang baru sih, sebenarnya seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya kenapa aku merasa mahkota ini justru mengubah bagaimana cara kita berbicara, mengubah bagaimana cara kita berpenampilan, mengubah bagaimana kita bisa menempatkan diri di setiap tempat, dan mengubah bagaimana cara kita bertemu dengan orang-orang gitu. Makanya aku selalu bilang mahkota ini sebenarnya membantu aku bukan hanya berubah secara fisik tapi juga secara hati dan secara moral. Kau, Kevin? Aku bisa bilang aku lebih prefer ke moral. Kenapa? Karena mirip-mirip sama yang tadi sampaikan Skezia, bahwa ketika kita dimahkotain itu ada sedikit kayak bukan beban ya, tapi kayak motivasi supaya ini mahkota tuh bisa menjadi fungsi baru untuk diri aku pribadi gitu. Karena jangan sampai dimahkotain terus nothing change gitu. Makanya ketika dimahkotain aku justru sibuk memikirkan apa yang harus aku lakukan dengan mahkota atau titel baru ini. Karena sebenarnya kan mahkota itu akan di handover ke pemenang selanjutnya gitu. Jadi justru bekal yang harus aku bawa itu yang lasting ya moral gitu, yang bisa berdampak untuk masyarakat lebih banyak, yang bisa bermanfaat dan bisa menambahkan value dari diri aku sendiri. Nah, tapi ketika sudah tidak memiliki mahkota secara resmi ya, karena harus di handover itu, ada semacam mungkin post power syndrome nggak, kan biasanya menjadi pusat perhatian ya nggak, menjadi pusat perhatian, terus akhirnya ya udah menjadi biasa lagi kehidupannya. Itu ada perasaan seperti apa kalau Monica? Kalau mengenai menjadi pusat perhatian itu tentunya ada sedikit penurunan ya, karena pasti perhatiannya akan berganti ke penerusnya Monica. Dan jujur I like it because pada asalnya itu Monica itu bukan orang yang suka jadi spotlight. Berarti ketika kamu berada di panggung Queen ini banyak hal yang sebenarnya bertentangan dengan diri kamu yang sesungguhnya kan? Oke, itu mungkin next episode kali ya, karena panjang gitu. Tapi kalau bisa dijawab, iya satu sih. aja. Karena kalau dilihat berarti kan kamu termasuk introvert, right? Very much ya. Berarti memang kalau tampil di panggung itu belum tentu itu orang-orang extrovert ya? Aku pun introvert, Kayu. Itu aku nggak percaya sih. Nggak percaya? Jadi pas karantina Miss Indonesia itu ada pembekalan dari Bang Robby, dan ini selalu aku jelasin, aku selalu share ke orang-orang yang aku temuin. Bang Robby itu ngajarin yang namanya alter ego.
Jadi kalau misalnya di panggung itu udah harus punya persona sendiri, maksud backstage langsung lepas, nggak ada yang peduli. Dan itu yang Monica lakukan. Kalau di backstage bisa di pojokan menyendiri atau mungkin pasang headphone biar nggak diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya udah di atas panggung, udah ada kamera, Monica harus langsung berubah menjadi orang yang paling bubbly, orang yang paling inspiratif dan lain-lain. Bukan fake, tapi hanya kita belajar untuk nge-shift. Personality sebetulnya udah kita punyain. Habis itu kita enhance dan kemudian kita belajar nih alter ego yang mana harus ditempatkan di tempat yang mana. Lebih jahat mana? Lebih kejam mana? Juri atau komentar netizen? Komentar netizen. Komentar netizen. Kenapa Harasta? Kenapa? Kamu punya pengalaman apa? Wah, aku dibulinya. Dibully kenapa? Waktu malam final itu salah satunya karena aku dianggap gak layak karena Oh ya? Iya, waktu itu Jabar back to back terus dating itu ada yang lebih layak dari aku. Terus waktu itu karena aku memang pada saat karantina itu kan karantina Putri Indonesia itu parah, maksudnya kompetisinya banyak banget kan. Ada salah satu kompetisi namanya Motion Challenge, jadi itu kayak kita mengeluarkan pendapat. Dan pada saat itu aku bukan gagal tapi jawabanku tuh muter-muter. Dan pada saat itu tuh orang-orang kayak kecewa gitu sama aku dan kayak enggak, dia nggak mungkin menang. Tapi at the end ternyata malam final aku menang. Terus udah gitu ada Bapak RK kan, jadi kayak orang-orang tuh mikir ya mungkin dia curang segala macam, iya ada campur tangannya, mungkin dia bayar apa segala macam. Dan itu pun terjadi pada saat di supranasional, di internasional, di ajang yang di Polandia itu terjadi lagi. Aku dapat bash dari negara lain bahkan bukan dari negara sendiri. Ya kalau di negara lain mah nggak apa-apa, dari negara kita ada nggak waktu itu? Ada banget, Ya Allah. ada banget. Terus gimana situasi mental dan psikologi kamu? Bagaimana kamu mengatasi itu? Waktu itu kan harusnya aku menjadi seseorang yang paling senang dan berbahagia ya di malam itu. Aku bahagia, cuman ketika aku buka handphone tuh aku bener-bener drop banget sih, bener-bener di dalam satu malam itu aku nangis. Aduh, kok aku jadi melo lagi. Waktu itu aku nangis, Amin manusiawi ya. Ketika kita, maksudnya nggak pernah dapat perhatian sebanyak itu dan ketika kita dapat perhatian tuh orang-orang malah mencela gitu, bukannya mendukung ataupun mensupport. Jadi waktu itu aku nangis, terus untungnya aku ada mamah dan ada teman-teman dari Putri Indonesia juga timnya yang kayak bilang nggak apa-apa, itu memang kadang terjadi di setiap tahun. Maksudnya mereka nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Udah kamu nggak usah buka HP. Mereka cuma lihat apa yang ingin mereka lihat atau apa yang kita tonjolkan di sosial media dan lain sebagainya. Jadi kayak kamu fokus aja untuk belajar lagi. Karena kan abis dari situ mau ke ajang internasional kan. Udah kamu fokus aja sama diri kamu, fokus atas tugas kamu, fokus atas mahkota kamu. Karena di pageantry itu ada yang namanya, orang-orang tuh suka nanya gini, kamu tuh mau diingat seperti apa ketika kamu hand over your crown? Akan jadi queen seperti apa? Makanya waktu itu kayak oke, aku akan fokus ke diri aku mau lanjutin advokasi aku mau belajar banyak, aku mau buktiin ke orang-orang kalau memang aku tuh layak menang gitu. Oke, karena waktu kita terbatas, luar biasa pengalamannya untuk Harasta. Tapi satu lagi, ada yang mengalami kurang lebih seperti Harasta mendapat tekanan publik sendiri dan itu berpengaruh. Apalagi sekarang dunia media sosial, dunia internet luar biasa banget. Itu menguntungkan atau membuntungkan kalau mungkin bagi Kevin atau mungkin Monica. Monica dulu. Kalau Monica sendiri ada sih ngenerima hate. Mulai dari fisik, itu banyak banget. Fisik maksudnya? Yes, dari fisiknya aku. Netizen itu ngerasa kurang nih untuk sebagai pemenang, kurang nih untuk mewakilkan Indonesia, dan banyak juga hate komen lain ketika lagi bertanding di Miss World. Nah tapi at the end of the day, Monica nggak bisa ngontrol apa yang mereka omongin. Semua orang punya freedom of speech dan mereka terserah mau ngetik apa di kolom komentar, itu ya udah. Tapi apa yang bisa Monica lakukan adalah belajar bereaksi dengan lebih baik. Monica punya pilihan untuk tidak membaca, Monica punya pilihan untuk mengabaikan, and that's what I did. Karena Monica itu sempat di titik yang sangat rendah, karena mau tiap hari pun Monica bilang, it don't bother me, tapi ketika diterima setiap hari hate comment tersebut, lama-kelamaan itu kena ke psikologinya Monica ya. Dan keluarga juga sudah sampai bilang, udah Monica, you need to see a therapist gitu, you're not doing fine gitu kan. But ya, at the end of the day, belajar sendiri, untuk diri sendiri,
bereaksi dengan baik kepada komen-komen netizen yang sangat tajam tersebut, dan akhirnya ketika sudah membuktikan kepada mereka di Miss World kalau Monica itu bisa, akhirnya mereka berubah dari haters ke lovers gitu, which is ya udahlah. Cool. Kalau Kevin mungkin pesan bagi teman-teman yang di dunia pageant atau teman-teman muda di luar sana, bagaimana sih harus menyikapi dunia digital agar kemudian tidak berpengaruh pada mental dan tujuan murni kita sebagai seorang pribadi yang sebenarnya ingin menginspirasi? Oke, sebetulnya kita nggak pernah bisa ngontrol apa yang orang lain pikirkan dan apa yang orang lain sampaikan sama kita, tapi gimana kita interact towards them gitu. Jadi usahakan kalau memang sudah terasa overwhelmed, baiknya take a break, lakukan sesuatu yang bisa menenangkan diri gitu, karena sebetulnya kita bisa memilah apa yang harus dilihat oleh para netizen itu kan. Mereka cuma melihat dari sosial media. In real life kita sendiri yang tahu. Jadi coba nikmati kehidupan nyatanya gitu, kalau misalnya memang udah mulai overwhelmed sama sosmed dan mereka cuma melihat sebagian dari diri kita, so tetap keep going on proses. Kalau misalnya emang dirasa ada goals yang harus dicapai, lebih baik fokus terhadap goals itu daripada terhadap kritik-kritik yang justru bukan membangun tapi menjatuhkan. Tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi semoga malam ini menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa melalui 3 bintang tamu kita. Tepuk tangan untuk Kevin, Arasta, dan juga Keisa. Dan untuk teman-teman mahasiswa, terima kasih gengsi kita malam ini. Dan tentu saja pemirsa, demikianlah episode kali ini Q&A. Semoga mendapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan Anda. Dan bagi Anda yang saat dimanapun berada, terus saksikan Q&A setiap hari minggunya. Dan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Saya Yohana Margarita undur diri mewakili tim yang bertugas. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.